Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan bahas mengenai dari saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi. Ya, dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai ini. Ya, gua bilang apa ya, Goto merangkak naik dan akhirnya dibawa turun. Nah, ini gimana strateginya untuk hari Senin min? Ya, seperti itu. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini kembali karena dari subscriber kami itu banyak yang japri, terus peserta kelas kami juga bertanya mengenai hal Goto dan juga subscriber kami eh, bilang sama saya untuk diungkap kembali ya hari Senin itu gimana ya, seperti itu. Ya. Topik tadi ya, kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya, teman-teman ya. Nih, saya dapatkan dari bisnis.com bahwa target pendakian saham Goto setelah rally. Lah itu gimana Min untuk target selanjutnya? Ya. Untuk itu sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Disclaimer on. Jika kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kami akan segera membahasnya ya, seperti itu. Oke. Goto hari ini sesuai target dari plan kami kemarin ya, bahwa Goto ini dia akan jebol di harga 75 dan akhirnya Goto ini berhasil merangkap naik ya untuk jebolannya. Untuk itu kita cek dahulu nih dari saham Goto. Ini kemarin itu yang mengakumulasi siapa? Bandarnya itu siapa? Atau ini ya, dia pakai sekuritas apa kemarin? Ya, ini ya di saham Goto kemarin itu yang berhasil mengakumulasi atau mengkerek nih ya, ZB Kaset XA AZYUAI ya, yang notabene di paling banyak mengakumulasi itu ya ini ya, ZP. Juga YU dan juga MG ya teman-teman, ini 27 juta lot ya. Dia mengakumulasi, namun MG ini dia berhasil net sell sekitar 27 juta lot. Ini pelakunya siapa Min? Ya kami sudah tahu, namun kita nggak akan sebutkan siapa orangnya di sini ya. Kita hanya memberi wawasan untuk kalian. Nah, dia berhasil kabur kemarin itu berapa Min? Ya 22%. Ya, net sell-nya MG itu 22%. Ya. Dan kalau kita lihat secara average ya, dia berhasil net sell net buy. Ini ya net sell-nya di harga 73 kemarin. Ya. Ini diangkat dan dia tinggalkan ya cuman nitip sandal saja sekitar 387.000. Dan ini dia pakai YU dan juga YP juga, JP juga nih ya, 17 juta lot ya pas waktu kemarin dan dia berhasil nurunkan. Dan ini ya yang berhasil kabur cukup banyak ini ya, YJ ini stok lama. AK ini juga stok lama dan dia berhasil net sell sekitar 6 jutaan. Ya, ini ya. Ngeri ya volumenya ya. Memang partisipan di MG itu paling banyak kemarin. Ya, didorong. Terus dalam satu bulan, Min, siapa? Ini yang menjadi raja punya stok. Ya, CC dan juga YU serta MG ya. Dia pakai sekuritas 3. Ya, ini ada 110 juta lot. Terus MG 151 juta lot ya. Dan CC ada 111 juta lot. Ya.
Dan dia berhasil ini net sell sekitar 103 juta lot, MG 147 juta lot ya, dan dia masih sisa segini. Ya. Nanti apakah akan dipungut kembali Min? Pasti. Ya. Seperti itu. Nggak usah khawatir. Di pasar saham itu kalian nggak usah khawatir. Loh, nggak usah khawatirnya gimana Min? Saya nyangkut di saham GoTo. Lah, kalian tujuannya itu untuk apa ketika masuk di bursa saham itu untuk apa dulu? Mau trading kah, swing kah, atau invest kah? Ya, jangan trading dijadikan invest dadakan. Ya, tujuannya untuk invest ya, ketika naik dikit kalian buang. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi di beberapa retail atau investor pemula ya. Biasanya itu seperti itu. Apakah itu jelek Min? Enggak juga, enggak begitu jelek. Namun ya kalian mengenai konsistensinya itu akhirnya berkurang. Nah ini ya saya perlihatkan di saham GoTo ini penghuninya itu siapa ya selama 3 bulan yang lalu nih ya. Nih penghuninya ya, ada PD ada 118 juta lot dia sudah masuk, CC ada 190 ya, dan juga YP ada 160 juta lot dia sudah mengakumulasi barang. Nah, dia berhasil net sell-nya ada 117 juta dan ini juga ada 146 ya. Ini perdagangan terus diisi oleh beberapa blok trader, retail dan juga institusi. Nah, ini yang masih sisa barang nih ya. Mereka itu beli rata-rata yang di berapa? Ya secara akumulasi rata-rata PD ini punya stok ya di harga 78 Min, dia masih rugi dong? Enggak ya. Ini secara apa namanya? Dia yang jual yang masih tersisa itu bisa jadi para retail yang mungkin telat beri ya pakai PD ya di atas telat jual ya dia masih teraverage di situ. Dan yang berhasil net sell itu yang mereka sudah disiplin mengenai menata portofolionya ya, kedisiplinan. Jadi untuk dagang atau bisnis itu kunci utamanya itu adalah disiplin. Disiplin mengatur keuangan, disiplin mengatur strategi ya. Jadi disiplin juga mengambil profit dan juga disiplin mengenai membatasi resiko ya, seperti itu. Dan peserta kelas kami kemarin setelah dia panik akhirnya ikut kelas saya, langsung mereka punya wawasan, oh gitu ya, oh kalau gitu ya saya kayak gini ya resiko saya bisa termanajemen ya Min ya, jadi untungnya lebih tinggi ya apa namanya resikonya bisa rendah ya, seperti itu ya. Itu kayak gitu strategi dagangnya. Karena apa? Peserta kelas kami itu mayoritas mereka pelaku bisnis secara real. Jadi saya menyampaikan ya mereka lebih gamblang atau lebih mudeng ya. Karena prakteknya itu ya juga sama. Ini dagang ya, bukan main-main kayak di kripto atau di slot. Ini dagang, strategi dagang ya teman-teman ya. Jadi strategi investasi, investasi itu bisnis. Ya. Dan ini teman-teman ya. Terus yang berhasil net sell kemarin cukup banyak siapa? AK. AK itu berhasil bawa kabur sekitar 263 juta lot. Waduh Min, ini permainan orang-orang gede. Enggak, retail semua yang masih bertumbuh itu cukup banyak di saham GoTo. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika gagal ya kalian belajar ya, belajar literasi, belajar wawasan ya, entah itu dari pendampingan atau masuk di kelas manapun no problem, enggak masalah ya. Yang penting kalian itu di Bursa Efek Indonesia ini kalian bisa bertahan cukup lama ya. Entah apa kekurangan kalian itu apa nanti bisa dievaluasi ya, dan juga strateginya sesuai passion kalian itu seperti apa, karena di tiap investor atau tiap trader itu nggak bisa disamakan ya. Jadi karakternya berbeda-beda. Mungkin saya karakternya kayak gini, tapi belum tentu masuk kepada kalian yang notabene
mungkin tingkat kesibukannya lebih sibuk dari saya, ya, seperti itu. Ya, lanjut. Jadi seperti itu ya. Oke, kita cek dari stock price-nya, ya. Tadi mengenai dari siapa DPS-nya, pemegang terbanyak dari saham Goto ini. Ya, kalau kalian ngikuti channel ini ya dari awal dan membahas dari saham Goto ketika apa namanya berita influencer semua mengabarkan saham Goto ini akan ke Gocap, ya mungkin kalian bisa mengikuti ya. Nggak bakalan ke Gocap itu nggak bakalan ya. Karena institusi block trader di saham Goto itu sangat partisipasi ya. Partisipannya sangat tinggi sekali. Ya, makanya kemarin pas waktu di harga 53 dan juga di 54 saya memberanikan diri ya. Dan saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong, nggak tipu-tipu ya. Saya juga beli ya, seperti itu. Saya share juga di grup komunitas kami. Ya, komunitas di YouTube itu ada chat komunitas. Ya, saya perlihatkan saya beli di situ. Ya. Loh, yang ngehujat banyak Domin, banyak sekali ya. Tapi ketika sudah naik kayak gini ya mana orang. Ya. Ini lupakan itu. Ya, Goto ini secara bid overnya ini overnya sudah dirapikan ya. Di 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79 ini sudah digenjel. Lah, digenjel kayak gini maksudnya untuk apa sih Min? Artinya ya, karena satu sisi mengenai dari bid over itu di semua saham lah, semua saham itu ada maksud tertentu. Ya, itu namanya kode Da Vinci. Ya, kode Da Vinci itu apa? Jadi sebuah kode yang tahu itu ya hanyalah tim ya atau block trader. Misalkan saya sama teman saya, ini kalau saya masuk di Goto saya ada kode tersendiri ya. Jadi lewatnya nggak telepon, nggak lihat chart, tapi ya lihat ini kode-kode ya. Terus nih lihat ya, dari 69, 68, 67 ya. Ini ada 4 juta lot. Ini rapi sekali. Rapi sekali. Min apakah itu seluruh orang Indonesia? Enggak ya. Jadi ya hanya beberapa block trader ini rame-rame sekali ya. Nah, ini maksudnya itu apa? Ya, kalau saya bedah nih ya, ini maksudnya itu, oh ya, saya sudah kehabisan barang ya. Modal saya sudah habis untuk KRS dari saham Goto di harga 53 ya. Saya berhenti dulu ya. Ini agak saya turunkan dulu ya, biar saya nambah muatan lagi. Oke, enggak masalah ya. Silahkan kalau mau ngeguyur ya. Nih saya kasih 69, 68, 67 dan juga di 55. Silahkan diguyur. Ya, nanti kan harga mereka transfer di sini. Apakah di sini Min di antara 68 sampai 67? Belum tentu. Karena yang di stok di 53 ini kemungkinan ada yang belum dijual. Ya nanti ya dikerek lagi ke atas. Ya nunggu para retail cut loss dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Apakah saham Goto ini akan kembali jaya Min ke balik ke 100? Pasti. Ya, apakah ke 1143? Pasti. Namun kan harus bertahap ya. Jadi nggak sesuai nggak langsung dinaikkan kenceng. Ya, ini ya. Jadi problematika di tahun 2003 ya, tahun ini ya. Jadi problem masalahnya itu banyak sekali ya yang perlu kalian pelajari atau perlu kalian simak. Jadi investor retail ya ketika sahamnya itu merah ya atau apa ya dihujat. Tapi ketika sudah hijau ya mereka ikuti. Akhirnya kalian nggak mengerti tuh rambu-rambu ya. Kapan saya jual, kapan saya beli ya. Jadi mereka ikutkan, nah ini pasti akan naik lagi nih ya.
Dan mungkin kalian yang suka skip video kami, oh nggak bakalan. Ini kan Pak Firman ini sudah bilang, beliau kan sudah menganalisa di harga 53 ya, dan akhirnya bisa terbukti terbang ke 70 ya. Belum tentu, apalagi kalian itu suka skip video. Kalau skip video bagaimana? Ya mengenai dari beberapa step yang saya jelaskan, ya nanti ya yang kalian ambil, oh masih akan terbang ke atas. Ya enggak juga ya, seperti itu. Jadi ya bandar kalau mau naikkan ya juga mereka uangnya terbatas juga ya, seperti itu ya. Ini terus disinyalir ya, mereka berpartisipasi seperti itu, mereka sudah mengerti sebelumnya ya, bahwa ini ada laporan rilis laporan keuangan ya, yang terlaksana nanti di bulan Oktober. Nah, mereka ketika turun-turun itu ya mereka sudah bermusyawarah, sudah menyiapkan strateginya seperti apa ya. Nah, terus juga mereka sudah mengerti ya, ini bahwa GoTo ini laporan keuangannya juga baik ya, makanya saya turunkan dulu. Seperti itu ya. Gitu caranya. Ya ini. Dan memang terbukti ya dari sisi fundamentalnya GoTo total penjualannya meningkat ya. Dan GoTo, permasalahan dari GoTo dari laporan keuangan itu dari beban operasionalnya. Terus juga cost fungsional juga gede ya. Sehingga dari net income-nya ini nggak begitu signifikan ya karena ditopang itu. Namun no problem, tidak masalah. Karena GoTo ini masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Dilihat dari mana, Min? Yang tadinya itu rugi 20 triliun, kini sudah menyentuh 9,5 triliun. Ya, dan BI rasionya masih murah ya. Yang tadinya minus 10,8 ya, dan ini sudah terkikis menjadi 7 kali 9, dan PBV-nya yang kemarin 2 kali 1 ini murah ya, 0 kali 9. Asingnya, partisipan asing bagaimana, Min? Ya asingnya akhirnya distribusi ya, terus distribusi ya, yaitu jadi kawasan atau GoTo itu isinya para preman-preman yang mereka mempunyai tim juga. Jadi bener-bener fake fake dagang ya, fake adu strategi. Ya, tinggal kalian mau pilih yang mana ya, ketika pas masuk di waktu merah atau pas waktu hijau. Kita nggak bisa tentukan karakter kalian itu seperti apa. Ini saham GoTo. Terus secara informasi atau prestasi, GoTo ini sudah dilabeli dari bursa ya. Ya, makanya para block trader, institusi tertarik dari saham GoTo. Bursa ini juga screening juga ya. Dia masuk di LQ45, Kompas 100, IDX 30 dan juga IDX 80. Ya. Ini yang menjadi pertimbangan. Lah ini maksudnya apa, Min? Ya biasa yang saya katakan bahwa ini loh, dari 800 emiten GoTo ini paling rame. Ya, terbukti ini nilai transaksinya ada 913 juta ya, dan volumenya ada 123 juta ya dalam hariannya. Marketnya ada 84 juta. Ini ya, kita membacanya sesuai dari sistem aplikasi ini saja. Ada nominalnya ini lebih ya, seperti itu. Itu untuk menganalisa bagi tiap-tiap trader ya. Ini ya, ramai sekali. Ya, dan saham GoTo ini juga gerak ya, seperti itu. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya. Ini saya pakai YP ya. Seperti itu. Kalau kalian mau buka YP, saya juga ada nih kode referralnya ya. Tapi kalian bukanya bikin akunnya itu 10 juta ya. Bisa 100.000 bisa, tapi kalau kalian akunnya itu pelajar, kalau kalian punya KTP pelajar atau mahasiswa ya kalian bisa tuh 100.000 kalau ada promo ya. Ini ya rame. Oke, kita ke strateginya di saham GoTo. Ya, ini yang di nanti-nanti ya. Silahkan kalian bisa ditulis ya, atau di itu kan. Dan GoTo ini secara apa namanya, di bulan November ini dia berhasil net sale sekitar 271 juta
Ya, ketika saham di bulan Oktober kemarin masih jatuh-jatuhnya, ini mereka yang ahli ya, yang profesional itu sudah masuk sekitar 991 juta lot. Ya, dan dia hanya jualan sedikit, nanti akan dikerek kembali ke atas ya, mereka otomatis akan jualan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini literasi ya. Kita bukan untuk menjelek-jelekan di tiap emiten, namun literasi mengenai pengetahuan. Lah Mimin mendapatkan ini dari mana Min? Ya dari Profesor Mimin, dari guru Mimin. Terus ya juga Mimin praktekkan ya. Selama berapa Min? Ya, di pasar modal saya mulai tahun 2016 ya. Pas waktu saya S1. Terus pas waktu itu Doni Salmanan dan kawan-kawan dia lagi monjar-monjarnya. Saya itu ditanyain sama teman saya, Pak Firman kamu kok nggak tertarik tuh sama Doni Salman cuan kotos-kotos. Itu kan spekulasi ya, spekulasi dan juga barangnya nggak ada dan lain sebagainya. Saya masih main di situ ya, di saham ya, seperti itu. Bahkan ada robot trading pas waktu itu ya, banyak yang ketipu juga. Ya saya main di situ, main di sini ya, masih tetap main saya di sini. Ya, ini ya. Oke. Ini ya kalian bisa simak-simak tren dari saham Goto ini. Ya, saham Goto ini diturunkan dulu ya. Itu kenapa kok turun Min? Padahal ini kan support. Jadi dia kan sudah naik ya. Sudah naik secara akumulasi, dia sudah naik 4 kali berturut-turut. Jadi mereka bandar ini juga menghitung ya berapa saya akan naikkan. Ya, sesuai apa yang saya katakan. Untuk kalian kalau mau jual itu jangan jemur di over. Kalau semua jemur di over ya bandarnya modal untuk kerek ke atas ya cukup tinggi ya. Jual di bid ya, jual di bid itu cepat. Ketika naik nggak kuat tinggal buang di bid, nggak usah di over ya. Ini kalau kalian itu pengen jaga emiten kalian ya, kalian pengen itu ya. Nah, nih ya. Goto ini apabila bertahan di area 66 sampai di area 70, dia akan konsolidasi tuh ya. Apabila dia bertahan di situ turun nggak mau, naik juga nggak mau, maka nanti akan target selanjutnya ke harga 80 ya dan juga ke harga 86 ya. Ntar itu dia harus jebol dulu resist di situ. Apabila dia jebol di situ maka dia target selanjutnya ada di harga 97 dan juga di 95. Jadi butuh yang namanya proses. Proses apa? Respon pasar. Ya. Setelah itu jebol ya nanti dinaikkan kembali. Ya. Namun apabila respon pasarnya itu sepi dan lain sebagainya ya diturunkan kembali. Ya. 66 jebol nih ya akan turun kembali ya sampai ke 63 bahkan di 60 ya turun. Bung kayak gitu. Nah, terus kita itu ngapain? Ya tinggal tujuan kalian itu apa? Ya serok dia masalah di serok di bawah. Ya. Nanti tunggu lagi, turun lagi enggak masalah di average lagi enggak masalah. Loh, Mimin kok nangkap pisau pisau jatuh. Ya. Ya. Makanya di kelas kami itu untuk berbagai strategi ya saya ajarkan. Ini loh untuk cara strategi untuk mengatur portofolio dan juga membangun psikologis kalian ya. Tak suruh untuk gunakan beberapa akun ya, gunanya ya seperti itu. Jadi kita ya enjoy trading itu. Ya, makanya setiap bulan ya bisa cuan terus ya. Setiap bulan withdraw, setiap bulan withdraw. Jadi kita di bursa ini ya kita kerja teman-teman ya, kerjanya yang analisa, melihat market, dagang ya seperti itu kayak kalian dagang di pasar ya. Dagangan ya kita mau dagang ada pembeli nggak nih ya, pembeli ya udah nggak gitu ya. Ini ya untuk yang swing dan juga untuk investasi
di situ ya untuk titik support-supportnya di 58, 60, 63 dan juga 66 untuk strategi swing dan juga untuk invest ya. Namun untuk day trading bagaimana Min untuk copet-copet ya. Ini kayak saya akan kasih untuk kalian yang copet-copetan ya. Kalau metodenya pengen nyopet, kalian belum punya barang baru net sell nih kemarin, kalian bisa antri di harga 68 dan juga di 66 ya. Kalian dapat di mana nih? Di 68. Ya sudah, apabila dia naik, beng ya, kalian bisa jual di 71 dan juga di 72. Namun untuk stop lossnya 1%, 0,25 sampai 1%. Kalau trader harian ya, seperti itu. Nanti kalau dapat nih ya, dua-duanya teraverage di harga berapa ya? Ya nanti kalian bisa jualan. Apabila dijebol lagi ya silahkan kalian stop loss saja untuk mengurangi risiko kalian. Ya seperti itu tekniknya. Dan ini volumenya cukup gede ya. Kalau enggak untuk strategi seperti itu kalian bisa pakai juga yang wait and see ya sesuai passion kalian atau mana ya. Tunggu dulu di batas supportnya. Oh dia ada pantulan kayak masih kuat ya, kuat akan naik ya tinggal masuk seperti itu. No problem kalian mau pakai yang mana. Yang penting di bursa ini yang penting itu kalian cuan secara konsisten. Itu target atau goalnya. Ya tinggal dilatih. Jadi nggak langsung kalian jadi profesional enggak, jadi dilatih ya. Seperti itu. Baik ya, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat berakhir pekan. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk kalian yang kepengen nih kemarin ya masuk di grup kami sejak tahun yang lalu ya. Kalian belum masuk ya. Mohon maaf ya kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Loh kenapa Min kok baru bikin grup ya? Ya karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua kita langsung bikin grup. Dan ini ya hasil kinerja tim kami ya di bulan Oktober kemarin. Kita rekomendasi ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22. Jadi win rate-nya sekitar 63% ya. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Min, ini kok banyak yang merah-merah kayak gini. Ini apakah untung? Untung ya, karena kami pakai money management. Jadi kalau misalkan money management itu saya entry di dia saham ini 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya, untung. Ya, terus lossnya juga masih utuh, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya. Jadi termanage ya. Kita pasang stop loss, oh koyok ternyata bidnya itu dicabut sama bandar. Ya, kita kena ini di situ. Ya. Tapi tidak masalah karena kami sudah berhasil cuan di Oktober memang kurang apa? Profitnya kurang gede ya tidak masalah kita harus mensyukuri itu karena di sisi lain di bulan-bulan yang lalu kita sudah untung cukup gila-gilaan ya seperti itu. Ini ya ini siapa nih huhuhihi ya pertanyaan persen loss di satu saham hampir 2 kali lipat daripada untung apa itu sudah profit uangnya. Maksudnya di situ kan ada yang untung 1,3% tapi ada yang loss 4%. Itu win rate artinya bukan untung ya, cuma banyak saham yang untung tapi real profitnya belum tentu atau gimana bingung. Ya bingung karena kalian belum nyemplung. Kalau nyemplung oh kayak gini caranya. Ya yang saya ajarkan di kelas kami ya seperti itu, money management, manajemen resiko. Ya kita ajarkan. Kalau kalian hanya berkomentar ya kalian nggak bakalan tahu mekanisme caranya seperti apa. Ya, nih kalau yang rekomendasi. Terus bagaimana cara gabungnya seperti ini Min? Ya, caranya trading saham ini diklik ya nanti kalian akan jumpai seperti ini. Nah, terus klik yang mana Min? Ada tombol gabung nih ya, tombol gabung, klik. Setelah pencet tombol gabung nanti kalian bisa pilih yang level ini ya, rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini.
Kenapa kok pilih yang itu Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi yang saham pasif cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%, dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silakan kalian itu bisa masuk yang mana. Kami akan posting rekomendasi saham itu ketika bursa buka ya dan di hari Senin sampai Jumat ya, dan kami posting di jam 15:50 ya, seperti itu. Silahkan kalian bisa gabung. Dan ini di grup YouTube. Dan untuk kalian yang mungkin nggak bisa masuk di grup YouTube, kami juga ada informasi terbaru ya. Kita juga bikin ya grup kelas ya di Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Ya, trading deskripsi di bawah ini diklik ya. Itu ada tulisan grup Telegram berlangganan nih. Rekomendasi besok ini di grup Telegram, diklik saja nanti akan muncul menu seperti ini ya. Dan ini apa yang saya katakan, ada beberapa level kelas sesuai problem solving kalian atau permasalahan kalian itu pengen masuk yang mana. Ya, kita adakan semua nih ya. Ada kelas Akademi Trading saham di bulan September ya, angkatan kedua. Ya, ini hanya 350 orang saja ya. Kita agendakan 8 kali pertemuan. Silakan kalian bisa pilih. Ya, kita akan ajari dari nol. Ya, mekanismenya kami ajari step by step, dan materinya itu up to date. Ya, up to date membahas mengenai apa yang terjadi di sekarang ini ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi kalian itu siap pertemuan bisa nyaman. Nah, itu. Min, saya nggak ada waktu dan lain sebagainya. Kita ada beberapa level juga yang khusus rekomendasi saham ya. Ada level 1, 2, 3, dan juga 4. Level 1 sampai 3 ini khusus untuk 1 bulan ya. Dan untuk yang level 4 ini 1 tahun. Ya, jadi kalian cuma satu akses saja nih, login, nanti ya kalian cuma dapatkan rekomendasi saham. Ya, langsung entry saja, klik kayak gitu. Ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk. Dan juga kita juga ada yang kelas VVIP ya, pasti cuan, kelas investor pemula ya, dan juga medium, dan juga kelas pro. Ya, ini kelas-kelas yang VVIP itu apa? Keuntungannya lebih besar dari yang ini semua. Ya, dan kalian bisa jumpa dengan saya atau saya datang ke rumah Anda ya untuk setup dan bicara mekanismenya. Ya, kalian bisa janjian ya. Itu. Dan ini waktunya itu menentukan kelonggaran kalian ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk, pilih yang mana saja. Ya. Begitu ya, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Cukup sekian ya, semoga kalian bisa cuan konsisten. Ya, kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.